Oke pemirsa, jadi di kesempatan hari ini ya kita berada di Dusun Bendo, Desa Kumitir ya, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Dan saat ini kita ditemani oleh Mbah siapa? Mbah Min ya. Mbah Min. Beliau adalah sesepuh atau orang asli Dusun Bendo ini yang akan menceritakan sebuah tempat mistis ya teman-teman. Di sini sebuah situs yang sangat megah. Sebelum ditemukan situs ini ya, Mbah Min ini mempunyai ya pengalaman mistis yang di luar nalar. Kalau diceritakan nanti tentunya ini sangat unik. Mbah Min bersedia dan berkenan untuk menceritakan pengalaman pribadi ya sebelum ditemukan situs megah ini. Mbah Min, seperti apa Mbah Min, boleh disampaikan Mbah Min? Saat derenge situs ini ditemukan, sebelum ditemukan ya. Ini kan berupa tanah gundukan, maksudnya agak tinggi dari tanah sekitar. Setelah ada ekskavasi, ternyata di sini ada sebuah struktur. Itu bentuk apa saya sendiri tidak ngerti. Tapi sebelum itu tanah sekitar sini memang diyakini warga Dusun Bendo sini. Ini istilahnya orang Jawa angker. Jarang orang sini yang berani ya, yang sembrono di sini jarang. Bahkan sering kejadian-kejadian yang nggak masuk akal. Sering. Seperti apa Mbak Min kejadian yang jenengan sampaikan tadi yang seperti tidak masuk akal itu Mbak Min? Itu gini, cerita dulu itu di situ ada pohon kepuh di sebelah timur sana. Pohon kepuh itu sangat besar. Ya, itu berlubang. Di dalamnya itu banyak hewan apa istilah Jawa macan rembah. Itu ada anak dari entah dari mana itu ya, nembak. Nah, terus itu dibakar pohon itu. Api nggak bisa mati. Setelah pohon itu roboh, yang bakar itu mati semua. Yang bakar pohon tadi Mati tanpa sebab. Mati mendadak. Tapi posisi di rumah. Nah, itu saya nggak tahu persis. Itu teman saya yang cerita. Dia kok tahu ada salah satu keluarganya selamatan di sini. Tapi sudah terlanjur meninggal. Dapat petunjuk bahwa jalanan kematiannya itu karena penyebab kematiannya itu karena membakar pohon kepuh tadi, yang bolong yang digunakan untuk sarang apa macan rembah. Ya tadi Mbah Min juga sempat menceritakan ya sebelum ditemukan tempat ini kan dulu sebuah gundukan atau tanah perbukitan gitu Mbah Min ya. Mbah Min selain punya cerita misi tentang pohon tadi, ada temuankah di sini yang kiranya bisa ceritakan ke kami, Mbak Min? Temuan, saya pernah menggali tanah di sini, menemukan 2 buah sumur yang berjajar. Jaraknya nggak jauh, kurang lebih sekitar 1 meter apa 2 meter sumur itu. Dinamakan sumur apa itu, Mbak? Ya nggak ada namanya, ya sumur gitu aja. Sumur gitu, sumur kuno gitu ya? Sumur kuno, dan sumur itu dilingkari jobong, bukan batu bata, tapi jobong. Sumur jobong. Sumur jobong dari tanah liat. Terus jenengan gali, Mbak? Saya gali. Sampai kedalaman berapa? Ya sampai kelihatan itu. Kalau dulu di perdalam waktu ada ekskavasi kurang lebih ada 15 atau 14 gitu. Susunan jobong. Tinggi Pak ya? Tinggi. Sumur ya Mbak ya? Sumur ya. Zaman dulu ada sumur seperti itu berarti yang punya itu jelas bukan orang biasa Mbak ya? Kemungkinan. Ya kemungkinan mungkin ada istilahnya sejenis apa ya, orang-orang zaman kalau sekarang itu orang kaya bangsawan lah, ya? Bangsawan atau kelas menteri ataupun bahkan raja ya? Ya kalau menurut Mbak Min sendiri tempat ini dulu bekas apa Mbak? Bekas kerajaan kah atau bekas istana atau gimana gitu Mbak? Menurut pribadi Mbak Min? Menurut pribadi saya ini yang jelas pejabat besar. Saya bisa mengatakan pejabat besar. Saya lihat dari bentuk bangunan dan ada pagar keliling yang sangat megah.
Tuh. Kan nggak mungkin kalau perkampungan biasa ada pagar keliling. Berarti suatu komplek pejabat gitu ya. Kemungkinan. Dan sempat juga Mbak Min ini menemukan sebuah batu aneh gitu Mbak ya. Ya, Yang ada di belakang kamera sana, di sana itu kelihatan yang dibungkus kain putih itu Mbak. ya. Kenapa kok dibungkus kain putih itu Mbak? Itu saya kurang tahu ya. Itu Oh bukan jenengan yang bungkus ya? bukan. Saya kurang tahu. Ya Mbak, katanya punden yang paling angker di sini yang ada di Joko Slini. dinamakan Joko Slini. Joko Slini. Angkernya gimana Mbak? Apa ada pernah terjadi hal-hal yang di luar nalar Mbak? Itu terbukti kalau orang sini ada yang punya hajat, itu selamatan ke situ. Punden ya. Kemudian cerita dulu itu kalau ada, kan sering dulu itu ada seperti penyakit pegebluk itu kan cerita. Oh iya iya. Ada kan, itu di Dusun Bendo itu ada terdengar suara jaran kuda lari ngelilingi kampung. Suara kelindingannya atau telapak kakinya? Telapak kaki. Oh, telapak kakinya. Koplas. Itu ceritanya Joko Slini ngeliling desa. Terus siapa itu Mbah? Si namanya Joko Slining. Joko Slini nama sebenarnya mohon maaf saya Oke. tidak tahu. Tapi warga lebih mengenalnya dengan Joko Slini. Joko Slining itu ya. Itu ada apa Mbak di dalam sana itu? Di sana itu ada patung Patung dari apa? dari batu. Patung dari batu. Asli Mbak ya? Asli. Katanya dulu saya dengar pernah diambil atau dicuri orang, itu apa benar itu? Itu cerita. Gimana? Mungkin waktu itu saya belum ada apa masih kecil. Yang cerita orang sepuh-sepuh dulu katanya pernah dibawa ke Museum Mojokerto. Setelah dibawa, malam itu hujan angin sangat lebat, pagi sudah ada di situ kembali. Balik lagi gitu Mbah, Iya. patungnya. Paginya? Paginya sudah ada di situ. Oh museum lama ya, Mojokerto aja museum lama. Oh iya Mbah. Boleh nggak kita bertanya tentang awal mula ditemukan tempat ini Mbah? Awal mula yang menemukan itu warga ya, atau petani atau gimana gitu Mbah? Awal mula ditemukan ini, yang awal mulanya kan talut yang ditemukan. Setelah di ekskavasi talut, di sini diteliti ternyata digali ada. Jadi saya nggak berani menyebut siapa penemunya. Oh gitu. Nggak berani. Iya nggak apa-apa. Berarti orang yang buat bata merah itu mungkin Pak? Bisa Tapi jadi. yang di sini nggak ada. Oh enggak ada. Nggak ada pengrajin bata. Nggak ada. Yang di seberang sana itu apa itu Mbah? Bata. Itu yang baru Oh ada. dulu nggak ada ya Mbah ya? Ada. Saya yang gali tanah di sini Untuk uruk untuk uruk dan pasir. dijual gitu ya. Bahkan saya akan menemukan batu warna putih itu yang sekarang ditaruh di situ. Itu saya temukan di bawah sana. Waktu menggali tanah itu. Waktu menggali tanah. Batu itu berupa Banyak, apa Mbah? banyak. Cuman satu itu, Berupa apa? batu segi Seperti 4. ada tulisannya Nggak ada. polos. Polos. Batu andesit ya Mbak ya? Batu putih. Batu putih. Terus punya cerita lagi apa Mbah tentang kemistisan tempat ini yang jenengan pasti masih banyak ini yang jenengan belum sampaikan ini ya. Coba diingat-ingat Mbah Min. Pokoknya yang jelas untuk masyarakat Bendo itu istilahnya nggak berani sembarangan di sini. Mungkin ada yang pernah melanggar Mbak, mungkin punya hajat tadi tapi nggak mau selamatan di sini, mungkin ada kejadian sesuatu gitu Mbak. Biasanya kalau ada yang melanggar, kalau punya hajat, apalagi istilahnya nanggap, Oke. kayak itu keraman wayang apa-apa, jadi terus datang hujan. Biasanya begitu. Orang punya gawe kalau tidak banjakan di sini pasti hujan gitu ya. Jadi setelah itu warga sini meyakini ketika mau punya hajat harus selamatan di tempat ini gitu ya. Iya. Di Punden itu ya Mbak ya. Iya. Termasuk di Punden sana itu. Iya. Sudah Mbak, nggak ada yang diceritakan. Berarti Sudah. kita untuk lengkapnya kita eksplor ke lokasi gimana, Kang? Ya, Mbak Min nanti bisa mengantar ke Ya.
Itu tadi Iya, Pak, yang jenengan konservasi ceritakan, sumur tadi, heeh. Pak, ya. Bisa. Salah satunya di sumur dan di mana tuh? Punden. Ya, Iya, bisa. Bunda. Langsung Mbak ya, monggo Mbak. Sor. Ingatan, iya. Batu termasuk peninggalan ya, berbakala. Terus yang katanya sumur itu di sebelah mana Bang Min? Kenapa tumpuannya itu? Digali sampai kelihatan air. Itu kalau nggak salah 14 apa 15 jobong. Tinggi berarti Mbak ya? Kenapa kok nggak diperlihatkan terus gitu? Maksudnya kok sampai ketutup lagi gitu Mbak? Saya kurang tahu, Pak.